nama saya Ersa Dewa Aini. Saya dari kelas 3A, Prodi Sistem Informasi, NPM 21130300063. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Data Warehouse, yaitu tentang Pentaho. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pentaho. Apa itu Pentaho? Pentaho adalah sebuah software yang digunakan untuk membantu orang dalam menganalisis data dan membuat laporan bisnis. Berikut ini kelebihan dari Pentaho. Yang pertama adalah mudah digunakan. Pentaho memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Yang kedua adalah open source. Pentaho adalah platform yang berisi open source, yang berarti siapa saja dapat menggunakannya secara gratis dan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, integrasi data. Pentaho atau yang sering disebut dengan PDI memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menghubungkan serta mentransformasi data dari berbagai sumber data yang seperti MySQL. Yang keempat adalah analisis data. Pentaho juga menyediakan alat untuk menganalisis data, sehingga pengguna dapat memahami tren dan pola dalam suatu data. Dengan menggunakan Pentaho, orang dapat dengan mudah menganalisis dan membuat laporan bisnis yang membantu mereka mengambil keputusan dengan baik. Lalu, sekarang kita akan membahas koneksi database dengan Pentaho serta dengan Readtabel. Yang pertama adalah kita membuka database yang ingin kita ambil, yaitu dengan kita menyalakan Excel terlebih dahulu. Lalu ini database yang akan saya ambil. Saya membuat database tentang pembelian barang toko baju yang saya beri nama dengan nama saya sendiri, Ersa. Tapi database-nya tentang database sebuah toko baju. Di sebuah toko baju terdapat data tabel pembeli yang terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu ada juga tabel transaksi yang berisi ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, harga, dan keterangan. Yang ketiga adalah tabel barang. Tabel barang ada ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Yang keempat adalah supplier. Supplier ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Penghubung di antara pembeli dan transaksi ada di ID pembeli. Lalu penghubung antara transaksi dan barang ada di ID barang, dan di barang ada juga ID barang. Yang keempat, penghubung antara barang dan supplier ada di ID supplier. Lalu setelah kita membuat database tersebut dan setelah kita isi, lalu kita buka Pentaho. Lalu kita langsung membuat koneksinya dengan cara yang pertama klik file, lalu new, lalu kita klik transformation, lalu kita klik view. Di sini terdapat nama database connection. Database connection ini kita klik kanan, lalu kita klik new, lalu kita menggunakan nama yang kita inginkan untuk koneksi database tersebut. Di sini saya menggunakan MySQL_Ersa seperti ini. Lalu kita ubah menjadi MySQL connection-nya. Lalu aksesnya menggunakan native. Lalu hostname-nya kita menggunakan localhost. Database name-nya, database yang ingin saya gunakan tadi seperti yang saya sebutkan, nama saya yaitu Ersa. Lalu untuk username-nya saya menggunakan root, dan untuk password saya kosongi dikarenakan saya tidak menggunakan password untuk database kali ini. Lalu langsung kita tes. Nah, di sini terdapat tulisan OK. Berarti database yang akan kita koneksikan sudah bisa terkoneksi. Lalu kita langsung saja klik OK. Nah, di sini terdapat database yang kita inginkan, yaitu MySQL_Ersa. Di sini, jika
data ini ingin saya share agar bisa tertransformasi ke tabel-tabel transformasi yang lain, di sini bisa saya klik, lalu saya klik kanan dan saya klik share. Nah, setelah bercetak tebal seperti ini, berarti database-nya bisa tershare ke transformasi-transformasi yang lain. Di sini sudah selesai untuk tahap dari koneksinya sudah terkoneksi di sini. Yang selanjutnya adalah read tabel. Jika ingin meread tabel, yang pertama kan di sini sudah masuk ke database-nya sudah terkoneksi. Lalu kita pergi ke desain dan kita ketik input. Nah, di sini kita cari bagian input tabel atau tabel input. Lalu kita drag ke tengah. Nah, ini sudah ada di sini. Lalu kita klik 2 kali. Nah, ini sudah tinggal kita mengisi. Yang pertama adalah step 6. Step 6 kita isi dengan input barang, ya. Lalu tabel yang ingin saya isikan di sini, saya langsung klik get SQL, lalu saya memilih tabel yang saya inginkan, yaitu tabel barang yang ingin saya baca. Lalu kita klik OK, lalu yes. Di sini sudah ada ID barang, nama barang, harga, dan stok, serta ID supplier dari tabel barang. Lalu kita preview untuk melihat nama dari atau meread tabel dari tabel barang tersebut. Kita klik preview, lalu OK, kita enter. Sebentar, nah ini dia hasil dari tabel barang yang ingin saya tampilkan. Ada 11 barang dari database yang saya buat tersebut. Ada 5, ada 5 kolom yang saya sebutkan di sini. Jadi sudah selesai ya, untuk tadi sudah terkoneksi dengan baik dan sekarang juga sudah bisa untuk meread tabel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.